Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Muhammad, haddatsana Sa'id bin Salama As-Sauri, haddatsana Siwar Al-Qadi qol sami'tu abi yaqul qala Sufyan bin Uyainah. Dawa sapa Sufyan bin Uyainah. Niku guru nipun Imam Syafi'i sinten Sufyan bin sinten Uyainah, guru hadis. Terus Imam Syafi'i riyen ngaos teng Mekah kalian Muslim bin Khalid Az-Zanji. Terus alim hadis, fikul hadis niku baru kayak Sufyan bin Uyainah. Nembe teng Madinah ngaji kalian Imam Malik, ngaji napa? Muwatta. Yuqalu den dawono apa ngene. La ilaha illallah tawi kalimat la ilaha illallah tawi maknane la ilaha illallah. Fil akhirati dalam akhirat iku biman zilatil ma'i. Iku kelawan gon-goni posisine banyu utawa ibarat banyu fid dunya ing dalam dunya. La yahya ora urip apa seun perkara fid dunya ing dalam dunya illa alal ma'i kecuali ing atase banyu. Qala Allah Ta'ala wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayyin afala yu'minun. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun minal ma'i saking banyu. Ingsun gawe kullasyai'in ing saben-saben perkara hayyin sing berstatus urip. Angger sek sing kesifatan hayyun, kesifatan urip mesti ana unsur air. Unsur air niku saged makna hakiki nggih banyu sing sampeyan ngombe iku iso makna majazi, sesuatu yang enggak terpisahkan dari manusia. Ini kalimat napa? La ilaha illallah. Mungkin kula terang. Afala yu'minun ana ta ora padha iman sapa ngakeh. Fala ilaha illallah mongko ta la ilaha illallah iku diman silatil ma. Iku kelawan gon-goni posisi banyu fid dunya ing dalam dunya. Man tisapane wong lam takun ora ana iku ma'hu sertane la ilaha ma'hu besertane man la ilaha illallah. Fa wa mongko teman ku mayitun iku dianggep mati. Jadi mati ku iso mati tenan, maksudnya ku ora kena didakwahi. Utawa perlu diuripno mbek banyu sing maknane niku napa la ilaha illallah. Wa man tisapane wong kanat ana iku mau sertane man la ilaha illallah fa wa mongko teman ku hayyun ku urip. Mungkin kalau terangno. Haddatsana Abu Muhammad bin Hayyan, haddatsana Ali bin Rustum, haddatsana Ibrahim bin Ma'mar. Boten Muammar ya macane Ma'mar. Nah sing Muammar itu nama gelar. Angger ana kiai utawi ulama kok digelari Al Muammar iku kila iku mafaqas samani. Di misale Mbah Dawi Lasem terus Mbah Maksum, Mbah Khalil Bangkalan niku tenggene data ulama sing nate teng Mekah Alamul Makiin itu disebut Al Muammar. Al Muammar maknane man utiya faqa samani. Jadi kila faqa sab'in. Pokoke angger wong kecelok Al Muammar maknane sing dipanjangno napa? Umure napa sing dipanjangno. Jadi Al Muammar boten jeneng nak teng misalnya Mbah Dawi atau Mbah Maksum, Syekhona Khalil iku istilahnya napa? Al Muammar. Lah ini Ma'mar nak sing jenenge tiyang. Wa Ishaq bin Ibrahim qala sami'na Sufyan bin Uyainah yaqul ma'an ama ora paring nikmat sapa Allah. Alal ibadi ngatasi boro-boro kawula. Nikmatan ing nikmat. Sifate nikmat afdhola kang luwih agung min an arrafahu. Dibanding yen to ngenalno sapa Allah hum ing para ibad di ngertekno la ilaha illallah ing hakikat kang yaiku la ilaha illallah. Fa inna la ilaha illallah mongko sak temene la ilaha illallah. Ora kena dimanani wis wae la ilaha illallah ilahum kedhe wong akeh fil akhiratin akhiratu kalma ibadene making banyu fit dunya ing dalam dunya. Terus niku kula terangno niki kenangan kula pas hormat bapak. Terus kitab Ihya Imam Ghazali niku gadah indukan. Ya sing tasawuf niku riyen nginduk kitab Qutil Qulub. Napa kitab napa? Qutil Qulub. Niku sing dikarang Abu Thalib Al-Makki. Tenggene riwayatul hadis, riwayatul akhyar utawi manaqibul akhyar. Sejarah tiyang-tiyang terkenal. Niku nginduk kitab Hilyatul Auliya. Hilyatul Auliya niku dikarang era tahun 400 niku 300-an. Niku dikarang Abu Nu'aim Al-Asfihani. Kitab sing kula waca niki kitab Hilyatul Auliya. Terus Imam Ghazali di akhir juz sekawan itu menutup karangannya wa alaika bimudawamati mutolaati kitab napa Hilyatul Auliya.
Nah itu beliau Abu Nu'aim al-Asfihani itu ngarang sekitar 12 jilid ya. Wonten sing 12 jilid, wonten sing 8 jilid. Pun rungono ya supaya ilmu itu musalsal. Niku modele ngarang pertama ya tentu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus Al-Asra Al-Basari napa? Di Jannah, terus Manaqibut Tabi'in, misalnya Hasan Basri, terus beberapa tabi'in, terus tabi'in, terus era Imam Syafi'i. Nah, Sufyan bin Uyainah itu tokohnya itu di atas Imam Syafi'i. Karena beliau adalah gurunya Imam Syafi'i. Jadi dia tokoh satu kelas dengan Imam Malik. Sama-sama pernah ngaji Imam Zuhri. Ini ngono tenan bin sampean Rasul sila. Berarti sampean hitung mawon kalau Sufyan bin Uyainah, Zuhri, Nafi' boten Nafi' sing qori Madaniyun boten Nafi', terus Ibnu Umar, Kanjeng Nabi. Berarti baru berapa? 5 pinten? 5 generasi. 5 generasi itu pasti hanya sekitar 250 tahun atau 300 tahun. Karena ngitungnya jangan per generasi itu 1 kurun 100 jangan. Karena yang namanya guru dengan murid itu pasti muasir, apa? Muasir. Jadi misalnya saya dengan Mbah Mun kan muasir. Meskipun saya murid tapi mesti sezaman nganti iso dadi murid kan sezaman. Sehingga kalau sezaman itu potensinya bisa menangi 3 tokoh. Misalnya muridnya Mbah Mun angkatan awal, misalnya tahun 65. Ketika itu ya Mbah Ber masih hidup, masih sugeng. Tapi dia ditakdir ngajinya sama Mbah Mun, padahal abahnya Mbah Mun masih sugeng. Sehingga kalau orang sampai Rasulullah itu 5 generasi, itu artinya kisaran tahun 300. Karena tadi 2 murid ini dan guru pasti 1 apa? Generasi. Malah kadang menangi mbah guru. Kados Imam Waqi itu sepuh sekali sehingga Imam Syafi'i yo muni haddatsana Waqi, Ahmad bin Hanbal murid Imam Syafi'i yo haddatsana Waqi. Bahkan Sahih Muslim kadang bilang haddatsana Waqi. Karena kebetulan Al-Mu'ammar. Itu kan sama dengan orang di kampung Banyuwangi ngaji ustadz. Ustadznya ngaji ustadznya ngaji Mbah Mun. Terus anak ini mondok di sarang Mbah Mun masih sugeng. Itu kan berarti 3 ustadz kelangkaan. Terus ustadz ini nanti sudah ada di Fatihah karena ketemu master. Jadi makanya nasib ustadz transit ya apa? Ustadz apa? Jadi alif ba diulang, iso jurumnya diulang ustadz. Ustadz ini muridnya ustadz. Lah ustadz yang ini muridnya Mbah Mun. Ketika sudah bisa jurumnya mondok sarang Mbah Mun masih sugeng. Itu tak jamin 3 ustadz ini sudah dapat Fatihah. Pasti nasyam mansi apa? Di pondok Quran juga gitu banyak. Orang bisa Quran karena ngaji muridnya Mbak Arwani, pas mondok kudus Mbak Arwani masih sugeng. Tak jamin taqabbalallahu minna. Karena pasti gak ganggu istinad seperti ini. Dan itu yang terjadi di pondok kitab. Makanya saya kadang tidak senang, keangkuhan itu tidak baik. Saya di mana-mana ngeritik ijazah amma. Orang misalnya jurumiyah itu ngaji sama Pak Ustadz Zaid. Ustadz Zaid ini ya guru, kadang yang ngojek, pokoknya orang kampung. Kadang yang neng sawah. Tapi ini betul-betul guru jurumiyah. Zaid punya guru Amar. Amar ya iso rontok kiai mbek ngobjek sithik-sithik punya masalah. Nah ternyata muridnya ini nanti mondok Mekah ketemu Syekh Yasin bin Isa. Itu langsung muridnya Syekh Yasin. Sanad jurumiyah dari Syekh Yasin. Padahal ratau ngaji jurumiyah mbek. Iku keangkuhan loh. Mana ada Syekh Yasin ngorek jurumiyah. Mulane dora barokah. Tak dongakno muga ora barokah. Wong kok sombong iku. Kudune tetep jujur. Hadasani jurumiyah Syekh sing ngojek. An saiki sing kiai rada ngobjek. Ya sudah jujur saja. Terus an sayyil masaya saya Yasin bi ijazatin amah. Ora oleh. Lane dora barokah zaman itu. Mergo ijazah amah ngalakno khosok. Napa ijazah amah ngalakno napa? Itu ndak baik. Saya jamin itu ndak. Tapi nek dekne wong ra derajat terus hiburane ngaku murid saya Yasin bin Isa nggih monggo lah hiburan, tapi cara nggo adab itu buruk sekali. Ini penting saya utarakan karena ijazah amah itu
bahaya kanggo doktul ilm. Saya ngaji di Bahmun itu saya ngajar tok di sarang 9 tahun. Saya ngaji sama bapak itu qiraatan wahalan. Karena repot kalau nggak ngaji qiraatan wahalan. Ini dengerin nanti sanadnya sampai kitab ini nggak apa-apa ini sampai. Dulu era sahabat karena mereka salamatus salikoh. Ini pelajaran bagi orang-orang yang menekuni tafsir. Mereka itu salamatus salikoh, salimud dauk. Dauknya masih waras, otaknya waras, malakahnya waras. Sehingga kaf tasbih atau adat tasbih itu dibuang semua di Quran. Jadi kalau darani wong kafir yang tidak iman ya misalnya innama yastajibul ladzina yasma'u. Muhammad yang bisa mendengar dakwah kamu adalah orang-orang yang berpendengaran. Kalau maknani sesuai teksnya, yang berpendengaran. Terus wal mauta yab'atsuhum. Nah, wong matek-matek iku ya krungu Quran ngenteni tak tangekno. Maksudnya iku sok ben ning akhirat iku lagi paham Quran, lagi iman ambek Quran. Itu ya enggak kal mauta, padahal maknane mauta di sini itu orang hidup apa orang mati? Hidup. Orang hidup, tapi saat itu berstatus kafir, ya atau berstatus mati, status kafir yang kal mauta harusnya seperti orang mati. Itu Quran dengan entengnya ngendikan wal mauta, apa? Ada ayat lagi. Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summat du'a. Muhammad, kamu tentu tidak bisa memperdengarkan Quran sama orang yang mati. Kalau andai kan orang nggak ngerti balaghah, terus dia bayangno Nabi dakwah di kuburan, stres ya. Ai innaka la tusmi'ul kafira al musyabbah bil mauti fi adami sima'il haqqi. Kamu tidak bisa mendawai orang yang kafir, yang kayak orang mati. Sama-sama tidak memperdengarkan atau mau memperdengarkan kebenaran. Itu Quran kaf tasbihnya dibuang. Innaka la tusmi'ul mauta. Dan ilmu balaghah itu sudah mati. Sebetulnya namanya balaghah itu kamu tidak harus tahu. Karena untuk tahu namanya itu kan butuh disiplin ilmu. Misalnya ini majasnya ini majas isti'arah apa majas mursal ya semalar bakat apa barang. Mbok isti'arah iki tahyidiyah apa makniyah apa musarrahah wis bagian kowe ora ngerai serah tak jam. Gak ono gunane. Karena itu butuh orang-orang yang berstatus ulama saya kiai seratus tahlilan saya jamin. Karena itu sudah jelimet. Tapi meskipun nggak paham, kiai itu punya gaut. Punya apa? Nah, gaut ini yang menjadikan orang rarah jenenge lah itu paham apa? Paham. Jadi misalnya tadi saya ulang lagi. Sehingga ketika Sufyan bin Uyainah ngendikan, la ilaha illallah itu biman zilatil ma. Kalau orang kena air ya hidup, kalau enggak ya mati. Sehingga pikirannya Sufyan bin Uyainah, kalau ada kata mati di Quran itu pasti maksudnya itu orang kafir atau orang yang sedang tidak menerima kebenaran. Jika Quran berkali-kali pakai istilah itu, misalnya innaka la tusmi'ul mauta. Kamu tidak bisa Muhammad memperdengarkan orang mati. Saya khawatir nanti ada era yang orang pengajar Quran itu gak ngerti balaghah. Terus mengartikan mauta ya wong mati. Wah itu kecelakaan besar karena bahaya betul. Nah di sini ini kadang Nabi sampai ekstrim manfasarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Orang yang ngajar tafsir tapi tidak bidangnya itu padha karo pesan satu tiket tempat duduk di neraka. Memang teksnya falyatabawa maq'adahu, dia pesan satu tiket tempat duduk di neraka. Tapi kamu tidak usah, berarti pengajar tafsir itu neraka. Ya ora usah ngono. Saya orang melebu hadis itu, karena saya banyak hafalan sehingga nggak mungkin biroi. Orang yang memori hafalannya banyak tentu tidak biroi. Ini penting saya utarakan. Nah sekarang orang kafir, dengerin ya, orang kafir di dunia oleh Allah dihukumi mati. Kemudian dia faham kebenaran setelah dia mati. Jadi orang kafir, saya ulang lagi ya, orang kafir menurut Allah itu orang mati. Dia paham kebenaran setelah hidup. Hidupnya dia maknanya setelah mati. Jadi ini, makanya kemarin Rebu terakhir saya akan ngaji. Maka dalam ilmu hakikat kita hidup itu menjadi tidak tahu. Ya kalau cara ilmu hakikat kita hidup itu justru menjadi tidak tahu karena banyak hijab. Nanti setelah mati menjadi tahu. Nah, itu yang dimaksud Nabi anna sunyamun wa idza matu intabau.
Kamu sekarang tuh mati. Lain darani duit penting, kenal pejabat penting, relasi penting. Nanti setelah kamu mati, tahu betul pejabat itu tidak penting. Penting adalah sujud kamu zaman di dunia. Yang penting adalah ikhlas kamu zaman dunia. Ke zaman yang donya hafid diundang presiden gaya. Semaan yang istana gaya. Sitaan yang pendopo gaya. Kemudian salam tempel 2 juta. Ijek dipuji-puji sohibul fadilah. Neng akhirat dihisab. Yang penting pas gue ngaji ning musala bocah cilik pelayon. Mbok ulang pelayon tapi pasti gue ikhlas. Tapi romo niku sok be ning akhirat. Nah, orang-orang kafir juga seperti itu. Nanti mereka akan tahu bahwa Muhammad benar-benar rasul. Bahwa benar-benar al-jannatu haqqun wan naru. Pas mereka ikrar, pas la tarawunnal jahim. Makanya summa la tarawunna ainal yakin. Tapi pas mereka tahu, itu pas la tarawunnal jahim, pas dipertunjukkan neraka. Nah, ini yang dimaksud Allah fakashafna angka hita'aka fabasukal yauma hadid. Jadi kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Pas orang kafir tahu neraka hakun, al jannatu hakun, hisab hakun, soal mungkarin wa nakirin hakun. Pas dia ikrar amantu bika ya Allah, pas sama Allah la tarunal yakin. Wis wayan bener. Nah, kita tidak boleh hidup mengalami seperti itu. Makanya pertanyaannya adalah apakah dengan hidup kita tahu, apa justru karena hidup kita tidak tahu? Karena hidup ini banyak hijab. Nanti seneng wedok ya edan, seneng duit ya edan, seneng pengaruh ya edan. Ya, ini kan kumpah aja. Seneng mulang ya edan, seneng ngaji ya edan. Wah, angger gak ikhlas kan edan kabeh cara pangeran. Wah, angger gak ikhlas wis edan kabeh.